Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi. Saya kembali masih seputar bicara tentang kasih. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus sudah mengasihi kita. Jadi sebenarnya dorongan kasih kita itu, motivasi kita mengasihi adalah Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Dan kalau itu yang menjadi landasan kita, dorongan kita ataupun motivasi kita, kita akan sadar bahwa kita sebenarnya mendapatkan nilai tersendiri dalam hal hubungan kasih kita kepada sesama. Kita semua tahu, bahkan mungkin sering kali mendengar orang Yunani menggunakan 4 kata untuk membedakan berbagai jenis kasih. Storge, kasih sayang alami. Kemudian eros, yang berarti ketertarikan secara seksual, lawan jenis. Kemudian philia, yang berarti kasih sayang emosional atau persahabatan. Jadi kemudian agape, yang berarti pemberian tanpa syarat, kasih yang berkorban. Dan ketika Alkitab menggunakan kata agape sebenarnya menjelaskan tentang kasih Tuhan kepada kita dan jenis kasih yang kita miliki untuk Tuhan dan untuk sesama. Kata itu selalu agape, yang menunjuk komitmen untuk kasih dalam perbuatan. Saudara, kita semua menyadari bahwa memang perintah untuk mengasihi bagi kita yang percaya kepada Kristus, perintah yang utama ya. Dan itu menjiwai seluruh apa yang ada di dalam hukum Taurat. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bahkan totalitas komitmen kita dalam hal mengasihi haruslah yang menjadi segalanya buat kita. Saudara, di dalam bagian kita sehari-hari kita pun juga menghadapi hal-hal yang seperti realita itu, bahwa ketika kita mengasihi orang yang membenci kita, disitulah agape itu. Disitulah dimana kita mewujudkan kasih kepada orang-orang yang sulit, orang-orang yang sama sekali mungkin tidak ada peluang kalau kita melihatnya secara manusiawi untuk dikasihi. Tapi agape akan mengasihi, kasih agape terhadap orang-orang yang demikian pun. Apa yang kita lihat ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang Farisi? Ya, memang tidak harus kita dapat menyukai semua orang, tetapi ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, dia walaupun tidak merasakan kehangatan terhadap orang Farisi, kita tidak harus menyukai. Bukankah itu melegakan? Tapi kita harus mengasihi mereka. Apa yang dimaksud Alkitab ketika dikatakan berjalan dalam kasih, seperti berjalan secara jasmani, kasih yang tanpa syarat ini? Itu sebabnya agape itu menuntut kita untuk berusaha. Walaupun menghadapi orang-orang yang sulit, kita berusaha. Kemudian kita bergerak arah kasih, dan adalah sesuatu yang kita perlu lakukan setiap hari. Saudara, bagaimana? Adakah di sekitar kita ada orang yang sulit kita kasihi? Ya, semua kita tidak bisa menyangkal hal itu. Tetapi kasih agape
adalah kasih yang bertindak tanpa syarat, bahkan rela berkorban. Dan ketika kita mau belajar mengasihi dalam perkataan agape itu, mari kita pandang Yesus, karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan kasih-Nya itulah yang harus melingkupi kita, menggerakkan kita, memberikan semangat bagi kita. Sekalipun sulit, tetapi kalau kasih Kristus dalam kita, pasti ada kekuatan yang luar biasa dari kasih itu untuk dapat kita wujudkan. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.